Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersatu sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat yang terkasih, sebagai untuk pembuka, mari kita naikkan pujian Lord ahli Bernai Wadahai. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin memberi syukur karena pada siang hari ini kami boleh datang bersama-sama, kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa, karena kami pada saat ini diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ingin meninggikan nama-Mu karena kebaikan-Mu. Engkau memberikan kami apa yang kami perlukan. Engkau menuntun kami. Engkau menjaga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau pada siang hari ini kami boleh berada di tempat ini adalah berkat yang Kau telah berikan.
kami. Ajarkan kami untuk mempunyai sikap yang bersyukur. Ajarkan kami untuk selalu menghitung berkat-berkat kami. Ajarkan kami Bapa untuk bersandar kepada Engkau untuk kekuatan dalam segala situasi yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu dan juga karena kasih-Mu yang Kau telah curahkan kepada kami. Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang rela datang ke dalam dunia ini, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib, kematian seorang kriminal, tapi Dia bukan seorang kriminal. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan pada hari ketiga Dia bangkit. Karena itu kami tahu dan penuh dengan keyakinan kalau kami percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga untuk pemberian-Mu yang terdapat di dalam firman-Mu, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam firman-Mu kami mendapatkan perintah-perintah-Mu, contoh-contoh yang harus kami ikuti, dan juga melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh kepada kami. Tapi seringkali dalam kehidupan kami memilih untuk mencari jalan sendiri. Kami dengan kesombongan hati kami mau mengikuti keinginan kami sendiri. Pada saat-saat seperti itu Bapa, kiranya Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya menyakiti hati Engkau, bukan hanya menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, tapi kami sendiri juga menyakiti hati kami sendiri. Ampunilah Bapa, dan kami ingin memberi syukur karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuninya. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga karena pada hari ini kami mengingat akan keberadaan Engkau, yaitu walaupun Engkau satu, tapi Engkau adalah Allah yang ada 3 pribadi, Minggu Trinitas. Terima kasih Bapa, ingatkan kami untuk selalu mau bersandar kepada Engkau, ingatkan kami selalu untuk mau percaya apa yang dituliskan di dalam firman-Mu, di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, silakan maju. Saya mesti ngambil printer. That's good. I didn't even have to say it in English. You can come forward, and you understood that. Well done. You know, when I was your age, I wouldn't have been able to understand what those people up front was talking about. So that's very, very good. Okay, now, who can tell me, who can remember, not yesterday, last Sunday, it was a special Sunday. It was a big word. What Sunday was it? Can you remember? Yeah. Pentecost Sunday. Well done. You can come forward. You can come forward if you want to. Okay, so Pentecost Sunday. Well done. When I was your age, I wouldn't have been able to say that big word, Pentecost Sunday. And who can, you want to come forward?
why do we have Pentecost Sunday? Pentecost Sunday is the day that God something. Yeah. Went to earth. Yes, in a way, God went to earth through the Holy Spirit. Well done. That's good. So the Holy Spirit came down to earth, and you're very right. You're correct as well, because you know what? The Holy Spirit is also God. And so you're correct when you say the Holy Spirit, that God actually came to earth. Okay? So the Holy Spirit was given to all those who believe. So that's Pentecost Sunday. Alright? Now, who can tell me, oops, that's wrong. Oh, that's, who can tell me? That's supposed to be a picture of this. Can you imagine what this is? Yeah? A bike with 3 wheels. That's right. So that's wonderful. You can imagine the picture there. Yeah? Tricycle. So it's got 3 wheels. What's this? A triangle. And what's so special about a triangle? Somebody else, yeah. It has 3 what? 3 corners. That's right. Okay, so it's a triangle. Okay, now, this is really tough. This is really, really tough. Can you tell me, I'm going to put up 3 words on the screen. Can you tell me what is the same with those 3 words? Okay? Oh, we've got lots and lots of smart people. Yeah, what's the same with... So in the beginning, it says try. These are smart people, man. I mean, try, tricycle, triangle, trinity. Okay? Now, do you know what try means? Who knows what try means? Something that has 3. Wonderful, wonderful. Okay, so last week was Pentecost Sunday. Yeah? Pentecost Sunday was the day that the Holy Spirit was given to us. Okay? Today, 1 week after Pentecost Sunday, is Trinity Sunday. You say, oh, what's Trinity? What's Trinity? Okay. Now, let's see if somebody can tell me what this is. Oh, I've already given the name. What is it? It's a This is what happens when I don't really check. You want to get in with the party? Yeah, that's good. Okay, so it's a shamrock. Now, who can tell me that this is a shamrock, so it's a leaf. Is it 1 leaf or is it 3 leaves? 3 leaves. Is it 1 or 3? 3. You sure? And there's actually 1 leaf, because you see the stalk. You see, Jude agrees. He said 1. Okay? It's 1 leaf that has got 3 parts to it. Okay? So, it is 1 leaf, because you know when you look at a leaf, what makes a leaf is the stalk comes out, and what comes out of the stalk is the leaf. It's 1 leaf. If you go to any tree and you go and pick a leaf, it's the stalk. Okay? Whatever comes out of the stalk, that is the 1 leaf. So even though there are 3, it looks like 3 leaves, but it's actually only 1. Okay? Now, the Trinity is God, our God, is 1 God. Okay?
Just like the leaf, one leaf, but it's got 3 persons. 3 persons like that. See, it's the one leaf. Have you ever heard people say God the Father? Yeah. Have you ever heard people say God the Son? Yes. Have you ever heard people say God the Holy Spirit? Yeah. All 3 are God, not gods. God, one God, but 3 parts, 3 persons. Okay, so that is the Trinity. Alright, so today is Trinity Sunday. 1 week after Pentecost Sunday, we remember that we have one God. There's only one God, but there are 3 persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Just like that shamrock. Looks like 3, but it's only 1. Alright? So, that's good. Well done. Now, you guys can go to Sunday school, but before you do that, we're going to pray. Alright, so let's pray. Heavenly Father, we thank you that these children are here. We thank you because they are a blessing for the families that they belong to and also for this church. We pray, Lord, that you will bless them as they leave the church building now and go to their classes, to their Sunday school classes. We pray, Lord, that you bless them so that they may be able to learn a little bit more about you. And our prayer for them is that they will continue to have a relationship with you all of their lives. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. All right, so you can go to Sunday school again. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Kami mengucapkan selamat datang juga kepada jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami di dalam kebaktian ini. Dan dinantikan kehadirannya kembali pada minggu berikutnya apabila saudara tetap di rumah. Dan juga diingatkan untuk jemaat untuk tidak berkumpul setelah kebaktian selesai pada level 2 ini. Oke, ada beberapa pengumuman penting. Rapat session meeting itu hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 19.30 di hall gereja. Kemudian ada Board of Managers meeting itu Rabu 17 Juni pukul 19.30 di hall gereja juga. Persekutuan pemuda sudah dimulai kembali dan bertemu di hall setiap hari Sabtu jam 5 sore. Pada tanggal 13 Juni ini Youth akan memulai topik baru, Activating God's Space, How to Have a Spiritual Conversation with People. Topik ini akan selesai dalam 6 sesi. Kemudian Bible Study itu tetap diadakan secara online melalui Zoom Jumat tanggal 19 Juni. Golden Offering, persembahan tahunan akan dilakukan pada hari Minggu 14 Juni 2020. Persembahan tahunan diadakan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah diterima selama tahun ini. Jemaat akan mengambil amplop Golden Offering yang tersedia di foyer. Donation receipt tahunan juga telah tersedia bagi mereka yang belum mendapatkan. Harap menghubungi Bapak Wilson. Kemudian pengumuman lainnya dapat dibaca link YouTube channel kebaktian online Gereja St. Andrews dapat diakses di alamat website tertera di warta. Saya rasa sekian dari saya. Thank you. Ada tambahan satu. Hari ini hari spesial kan, Minggu Trinitas ya. Tapi ada juga hari ini juga hari spesial untuk
satu pasangan yang merayakan Golden Anniversary 50 tahun. Ya, Pak Nathan sama Ibu Frida. Saya doakan yang mau maju atau mau di sana. Mau stay di sana atau mau maju? Stay di sana. Stay di sana. Saya stay di sini. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang ke dalam hadirat yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa untuk pasangan suami istri, Bapak Nathan, Ibu Frida, yang merayakan wedding anniversary 50 tahun. Kiranya Engkau boleh terus memberkati mereka. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang Engkau telah limpahkan kepada mereka, dan mereka juga sudah menjadi berkat bagi banyak orang di gereja dan juga maupun di luar gereja. Kiranya Engkau boleh terus memberkati mereka Bapa. Engkau kuatkan kasih antara mereka supaya lebih mengasihi dan lebih mengerti satu sama yang lain. Juga Engkau berkati keluarga mereka, keluarga besar mereka, anak, mantu dan cucu, supaya sebagai keluarga besar mereka bisa benar-benar menjadi berkat bagi semua orang dan juga bisa menjadi saksi yang baik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sekarang salam namanya begini-begini aja, kan? Nanti bisa-bisa mungkin besok akan ada pengumuman dari Jacinda Ardern. Kemungkinan kita akan turun ke level alert 1. Kalau kita memang turun ke level alert 1, kalau diumumkan besok, berarti nanti hari Rabu sudah level alert 1. Berarti minggu depan untuk ke gereja udah biasa, no problem, udah nggak usah social distancing, nggak usah jauh-jauh, nggak ada limitnya status ya. Jadi ya kita tunggu aja. Jadi kalau umpamanya memang level alert 1, nanti berarti gereja udah seperti biasa. Tapi nanti saya akan mengirimkan email juga untuk mengkonfirmasi. Oke? Diingatkan, jangan parkir di garis yang kuning supaya tenant flat bisa keluar, bisa ada akses, ya. Jadi ini kita mesti diingetin sekali-sekali karena kita suka lupa, ya. Jadi oke. Mari kita sama-sama menghadap kepada dengan rendah hati kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, karena Engkau masih memberi kami kesehatan dan kekuatan dan semangat untuk datang berbakti di gereja-Mu hari ini. Bagi mereka yang sekarang ini kurang sehat dikarenakan sakit, ya Tuhan, sembuhkan mereka. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, ya Tuhan, lindungilah mereka dari penyakit-penyakit yang kronis, khususnya di saat-saat pandemi ini. Bagi anak-anak kami yang muda dan mereka yang masih kuat, ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, dan biarlah mereka boleh menjaga diri mereka dari segala penyakit-penyakit, khususnya di situasi pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah New Zealand dalam memerangi dan menanggulangi pandemi COVID-19. Dalam waktu dekat ini, New Zealand akan pindah dari level 2 turun ke level 1. Ya Tuhan, sertailah dan bantulah agar
perekonomian New Zealand boleh berangsur-angsur bangkit kembali, sehingga bisa membantu orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaan dan mereka bisa kembali bekerja, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara dan teman kami yang mengalami kehilangan pekerjaan dikarenakan situasi COVID-19. Ya Tuhan, mohon jauhkan mereka dari kecemasan, kekhawatiran akan kehidupan mereka ke depan. Karena kami selalu percaya Tuhan akan selalu setia hadir memberikan kekuatan dan dukungan bagi teman-teman yang membutuhkan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, baik di saat-saat kami susah dan di saat kami senang. Kami juga ingin berdoa untuk Indonesia, ya Tuhan. Sertailah Presiden Jokowi dan semua pemerintahannya dalam memerangi pandemi ini. Bantulah agar media menjadi platform untuk menyampaikan informasi yang benar dan tepat sehingga tidak menimbulkan kepanikan atau perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Dan masyarakatnya tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi mereka yang memiliki kesehatan mental, yang merasa terisolasi, cemas, dan tak berdaya, ya Tuhan, berikanlah mereka juga dukungan yang mereka butuhkan pada saat ini. Untuk para tunawisma yang tidak dapat melakukan protokol social distancing di tempat penampungan mereka, ya Tuhan, lindungilah mereka dari sakit penyakit. Dan sediakanlah tempat penampungan yang bisa diisolasi di setiap kota. Dan bagi masyarakat kecil yang hidup dan nafkahnya tergantung dari penghasilan harian, ya Tuhan, berikan mereka jaringan orang-orang yang bisa membantu mereka. Untuk para pendeta dan pemimpin gereja yang masih melakukan social distancing, ya Tuhan, bantulah mereka untuk tetap semangat dalam mengembalakan jemaatnya dengan cara-cara kreatif dan untuk tetap menaruh kasih atas kota mereka. Dan untuk para anak-anak sekolah yang metode belajarnya berubah, ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka untuk menaruh kepercayaan kepadamu di saat hidup penuh dengan ketidakpastian. Untuk para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi, ya Tuhan, berikanlah mereka kata-kata penuh pengharapan dan perlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami ingin berdoa juga untuk negara Amerika Serikat dengan situasi yang dialami saat ini. Ya Tuhan, bantulah agar pemerintahan di setiap state di US bisa bersatu antara local authority dan masyarakatnya dalam memerangi kegaduhan yang disebabkan oleh beberapa grup riots dikarenakan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh bagi kaum black community, sehingga menimbulkan banyak masyarakat turun ke jalan untuk mencari keadilan. Kami berdoa orang-orang Kristen di seluruh dunia, semoga Roh Kudus-Mu mengilhami kami untuk senantiasa berdoa, hidup memberi, mencintai, dan melayani, agar nama Yesus Kristus dimuliakan di seluruh dunia. Ya Tuhan, siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembalamu di sini, Pendeta Johannes Swantika. Mohon urapi beliau dalam pelayanannya. Beri dia kesehatan dan kekuatan selalu, agar beliau tetap sehat dan setia melayani jemaat-Mu di sini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dan biarlah doa syafaat ini kami tutup dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil kebenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang membaca dan mendengarkan dan melakukannya. Untuk menyambut pemberitaan firman, mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan pujian Turn Your Eyes Upon Jesus.
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bisa dan mau mengurapi kami satu persatu, supaya hati kami, mata kami, pikiran kami, telinga kami, seluruh dari keberadaan kami bisa terbuka. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting, kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Seperti tadi saya sudah katakan di dalam Children's Talk, minggu lalu adalah hari Pantekosta, di mana seluruh gereja di seluruh dunia mengingat pemberian Roh Kudus kepada semua yang percaya. Di dalam kalender gerejawi, 1 minggu setelah minggu Pentakosta adalah Minggu Trinitas. Karena apa? Karena setelah hari Pentakosta sudah jelas sekali ketiga pribadi Allah sudah dinyatakan dengan jelas. Trinitas adalah satu doktrin yang menyatakan bahwa kita mempunyai Allah yang satu, tapi ada 3 pribadi. Doktrin ini adalah doktrin yang sangat susah dimengerti. Kita tidak bisa memberi penjelasan yang tuntas, yang komplit, sehingga kita bisa mengerti sampai 100%. Tidak bisa. Susah sekali. Nah, kalau memang begitu, kalau memang susah, kenapa gereja-gereja yang ortodoks tetap memegang teguh kepada doktrin ini? Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena kita yang dengan serius percaya bahwa firman Tuhan terdapat di dalam Alkitab, kita harus percaya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dinyatakan dengan jelas bahwa Allah itu Bapa. Dengan jelas juga dikatakan bahwa Putra itu juga Allah. Dan dengan jelas juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu juga Allah. Tapi di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Allah itu satu. Jadi Allah itu satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Maka dari itu tadi saya waktu Children's Talk saya menunjukkan Shamrock, ya, 1 tapi ada 3. Tapi kita tidak bisa memberi penjelasan seperti saya katakan dengan tuntas yang komplit. Susah sekali. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen yang mau percaya sebuah doktrin yang susah dimengerti, apakah berarti kita ini adalah orang-orang yang bodoh? Karena ada yang mengatakan, nggak ngerti kok lu percaya, berarti lu goblok. Digituin ya. Apakah betul? Tidak, saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau ada orang yang bisa mengatakan kepada kita ini orang bodoh, percaya kepada sesuatu kepercayaan yang tidak bisa diberi penjelasan dengan tuntas, dengan komplit, berarti semua orang di seluruh dunia juga bodoh. Karena apa? Saya tanya saudara-saudara,
gravitas. Ya. Sekarang kalau saya dari atas mimbar ini saya melepaskan ini clicker saya, bisa dihitung berapa detik akan sampai ke sana. Karena apa? Karena ini ada daya gravitas, force of gravity. Para saintis bisa menemukan formula, bisa tahu bahwa ada daya tarik antara dua benda. Tapi apakah mereka bisa memberi penjelasan kenapa itu? Enggak ada yang bisa. Tapi teori atau konsep gravitas itu diterima dan dipercayai oleh semua orang awam maupun orang yang ahli ilmu pengetahuan. Apakah mereka juga bodoh? Tidak. Begitupun juga dengan doktrin Trinitas atau Tritunggal. Kita tidak bisa mengerti 100%. Tapi karena saya katakan tadi, karena kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus, kita harus memegang teguh. Bahkan doktrin ini adalah salah satu doktrin inti yang primer, yang penting sekali. Sehingga kalau ada gereja atau orang-orang yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada Allah Bapa, tapi saya tidak percaya akan doktrin Trinitas, maka grup itu tidak dianggap sebagai grup Kristen, tapi dianggap sebagai kultus. Karena ini adalah salah satu doktrin yang inti. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa doktrin ini susah sekali dimengerti, pasti kita pikirnya, ini berarti doktrin ini hanya teoretis saja ya, hanya untuk di kepala aja. Berarti doktrin Trinitas ini atau Tritunggal ini tidak ada sesuatu yang praktis bagi kehidupan kita. Apakah itu? Tidak, saudara-saudara. Karena doktrin Trinitas ini juga membawakan kebaikan yang praktis di dalam kehidupan kita. Dari teks kita hari ini hanya 5 ayat. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara memperhatikan bahwa di dalam 5 ayat ini ada ketiga pribadi Allah disebut. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi di dalam ayat 1 sampai 4 kita bisa melihat dua pribadi, Allah Bapa dan Allah Putra, Tuhan Yesus. Dalam ayat 1 dikatakan kita dibenarkan melalui siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi kedua. Jadi kita dibenarkan melalui Tuhan Yesus. Ini berarti pada satu saat kita, karena dosa-dosa kita sebenarnya tidak benar di mata Allah. Allah tidak bisa menerima kita tidak bisa datang ke dalam hadirat Tuhan karena dosa-dosa kita. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dibenarkan melalui Tuhan Yesus, melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Jadi kita dibenarkan melalui Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara-saudara perhatikan di ayat 2, di sana juga dikatakan bahwa kita juga beroleh jalan masuk kepada Allah Bapa. Kita dibenarkan, kita diberi jalan ke Bapa. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus.
oleh Tuhan Yesus melalui Tuhan Yesus, maka kita diperkenalkan kepada Bapa. Pada satu saat kita tidak kenal Allah Bapa karena dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menghadap ke Bapa. Tapi melalui Tuhan Yesus kita dibenarkan dan jalan dibuka supaya kita bisa menghadap kepada Allah Bapa. Saya kasih ilustrasi, saudara-saudara. Ada seorang yang ingin bertemu kepada Presiden Amerika, dan pada waktu itu sama seperti di banyak negara, setiap orang laki-laki harus masuk jadi tentara. Oke, kalau sudah umur 18 ke atas harus masuk tentara karena waktu itu sedang berperang. Nah, orang ini karena keluarganya miskin dan juga orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan, dia ingin menghadap kepada Bapak Presiden Lincoln untuk meminta pengecualian supaya dia tidak harus masuk ke tentara, supaya dia bisa menjaga orang tuanya yang sakit-sakitan. Jadi dia pergi ke Washington, pergi ke White House. Dia ingin masuk ke White House, tapi waktu dia di gerbang White House, penjaga tanya, mau ketemu siapa? Tunggu Bapak Presiden. Ada appointment? Nggak ada. Enak aja datang ketemu Bapak Presiden. Nggak ada appointment. Udah sana. Dia sudah jauh-jauh datang pergi ke Washington DC. Sampai ke sana dia nggak bisa ketemu sama Bapak Presiden. Jadi akhirnya dia duduk di samping gerbang dengan hati yang sedih. Dia melihat ke bawah. Sedang dia berpikir-pikir, kira-kira bagaimana ini sekarang, nasibku begini jelek, aduh. Terus ada satu orang anak muda duduk di sebelah bapak itu. Dia bilang, Bapak kenapa kok duduk di depan gerbang White House ini dengan sedih sekali? Bapak itu menceritakan, ya saya ini begini ceritanya tentang orang tuanya. Saya mau ketemu sama Bapak Presiden Lincoln, tapi udah sampai sini nggak dikasih masuk. Terus anak muda itu memegang tangan Bapak itu, dia bilang, Bapak ikut saya ya. Anak muda itu memegang tangan Bapak itu melewati pintu gerbang. Penjaganya nggak ngapa-ngapain, bingung dia. Masuk ke pintu White House, ada yang bukain pintunya. Orangnya yang melihat anak muda itu mantap gitu. Dibawa lagi sama anak muda itu ke Oval Office ya. Oval Office itu kan presiden punya kantor ya. Di depan Oval Office ada siapa? Ada sekretarisnya. Sekretarisnya melihat anak muda itu, sekretarisnya mantap. Masuk aja anak muda itu sama bapak itu ke kantor. Bapak itu bilang, wah kok bisa sampai sebegini ya? Waktu masuk di Oval Office ternyata Bapak Presiden Lincoln sedang bercakap-cakap dengan ngomong-ngomong sama Menteri Pertahanan. Waktu Bapak Presiden Lincoln melihat anak muda itu, dia stop. Nggak ngomong lagi sama Menteri Pertahanan, dia bilang, anakku, kamu perlu apa? Anak muda itu bilang, Papa, orang ini memerlukan bantuan Papa. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Dia membuka jalan supaya kita bisa menghadap kepada Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus membenarkan kita, Tuhan Yesus memberikan kita akses kepada Bapa. Dan kalau kita lihat lagi di dalam firman kita, di dalam teks kita, di sana dikatakan bahwa kita sudah didamaikan dengan Bapa. Ya, dibenarkan, dikenalkan, didamaikan. Jadi ingat tadi saudara-saudara, pada satu saat karena dosa-dosa kita, karena kita semuanya berdosa, kita tidak benar di hadapan
hadapan Tuhan, berarti kita sebenarnya adalah musuh. Musuh Allah. Tapi karena kita sudah dibenarkan, kita sudah diberi akses, maka kita didamaikan dengan Allah. Berarti kita sekarang bisa ada hubungan dengan Allah. Jadi saudara-saudara, kita kalau kita sudah didamaikan dengan Bapa, menurut teks kita, maka dari itu diperhatikan di sana dikatakan, maka dari itu kita bisa bermegah di dalam pengharapan. Dengan kata lain, kita bisa bersuka cita. Oke, saya bacakan terjemahan sederhana Indonesia ayat 2. Di sana dikatakan, dengan keyakinan kita itu, Kristus sudah membawa kita kepada kebaikan hati Allah yang sekarang kita nikmati, dan kita sangat bersuka cita karena kita mempunyai pengharapan untuk menikmati kemuliaan Allah. Kita sudah dibenarkan, kita sudah diberi akses kepada Tuhan, kita didamaikan. Karena itu kita ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan kalau kita teruskan dalam teks kita, karena kita ada pengharapan, kita bisa bermegah di dalam pengharapan. Maka dari itu di sana dikatakan kita juga bisa bermegah dalam apa? Kesengsaraan kita. Saudara-saudara, Alkitab ini benar-benar karena ini firman Tuhan dan Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu benar bahwa kita sebagai manusia ini akan menghadapi kesengsaraan, akan menghadapi tantangan, akan menghadapi kesusahan dalam kehidupan kita. Maka dari itu dalam teks kita dalam Roma, Tuhan mengatakan jangan takut, you sudah didamaikan, you sudah dibenarkan, you sudah mendapatkan akses. Maka dari itu you ada pengharapan. Nah, kalau you ada pengharapan, maka dari itu you bisa bermegah-megah di dalam kesengsaraan. Dengan kata lain, kalau kita menghadapi tantangan, kalau kita merasa down, kalau kita ditindas, kalau kita menghadapi situasi yang di luar apa yang kita bisa atasi, kita bisa bersuka cita, kita bisa bermegah. Bermegah dalam pengharapan, bermegah dalam kesengsaraan. Nah, dalam teks kita juga mengatakan kalau kita bisa bermegah dalam kesengsaraan, apa akibatnya? Kita bisa, itu akan menimbulkan tahan uji. Apapun yang kita hadapi, kalau kita bersuka cita, kita bermegah dalam kesengsaraan kita, maka itu akan menimbulkan tahan uji. Dan kalau kita bertahan uji, maka itu akan menimbulkan pengharapan kembali. Jadi ini sebenarnya adalah siklus pengharapan. Ya, jadi kita sudah didamaikan, kita dibenarkan, kita didamaikan, kita diberi akses kepada Tuhan, maka dari itu kita mendapatkan kita didamaikan dengan Bapa. Karena itu kita mendapatkan pengharapan. Kalau kita mendapatkan pengharapan, kita bisa menghadapi tantangan, kesengsaraan, kesusahan. Kita bisa menghadapi, kita bisa bersuka cita. Dan kalau kita melakukan itu, maka itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dari tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Putar-putar di sana, saudara-saudara. Ya, pengharapan menghadapi kesengsaraan, menimbulkan tahan uji, mengeluarkan apa? Memberikan kita apa? Pengharapan lagi. Pengharapan kita tambah lama tambah kuat. Pengharapan ini seperti muscle kita. Kita harus dipakai. Kalau kita duduk aja,
opname di rumah sakit, terus mesti tidur di ranjang 1 minggu. Saya tahu selama 1 minggu aja nggak boleh keluar dari ranjang. Setelah 1 minggu mau berdiri susah. Karena apa? Karena otot kita udah 1 minggu nggak dipakai. Hanya 1 minggu. Sama juga dengan pengharapan. Pengharapan kita itu harus dipakai. Maka dari itu Tuhan tidak pernah mengambil kita dari situasi yang kita hadapi dalam kesengsaraan, dalam tantangan kita, dalam perasaan kita down. Tuhan tidak mengangkat kita. Dia bilang, ya kesian diangkat aku. Enggak. Enggak apa-apa, hadapin. Kan udah dikasih pengharapan. Dan pengharapan hadapi dengan sukacita. Kalau kita menghadapi dengan sukacita, itu memberikan tahan uji, memberikan pengharapan lagi. Jadi putar-putar. Jadi pengharapan kita tambah lama tambah kuat. Seperti otot kita. Nah, jadi saudara-saudara, sejauh ini kita hanya melihat kedua pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Putra. Bagaimana dengan Roh Kudus? Bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus memegang peran dalam kehidupan kita? Ya sudah jelas. Sudah jelas. Karena Roh Kudus juga adalah Allah. Kalau kita lihat saudara-saudara dalam ayat 5, di sana dikatakan bahwa Allah Bapa juga telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Begitu baiknya Tuhan itu. Dia mencurahkan, saudara-saudara. Bukan, jadi kalau mencurahkan itu banyak ya. Bukan cuma dipercik-percik aja gitu, enggak. Kalau bahasa Inggrisnya pour out. Ya, jadi push gitu. Dicurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Bagaimana Tuhan mencurahkan? Melalui Roh Kudus. Perhatikan, baca di teksnya. Di sana dikatakan Tuhan mencurahkan ke dalam hati kita kasih-Nya melalui siapa? Roh Kudus. Saudara-saudara, Tuhan juga telah menyatakan kasih-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus mati. Seperti tadi ayat 1 dan 2 mengatakan kita dibenarkan, kita diberi akses, kita didamaikan. Yang itu tuh semuanya ini. Ya, objektif ya. Tuhan sudah datang. Tapi apakah kita merasakan Tuhan datang? Enggak. Ya kan? Tuhan Yesus datang. Ada nggak kita yang hidup waktu Tuhan Yesus datang? Nggak ada. Ya, kita nggak bisa rasakan. Kita hanya tahu secara intelek. Kita dibenarkan, itu kita tahu secara intelek. Kita didamaikan, kita tahu itu secara intelek. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Allah Bapa kita mengasihi kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa merasakan di hati kita? Roh Kudus. Roh Kudus. Tuhan mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Jadi secara subjektif kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi, tapi Roh Kudus masih tetap ada. Sebelum Tuhan Yesus pergi, ingat minggu lalu saya katakan di dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dan Dia akan tinggal diam di dalam hati. Akan ya, bukan mungkin. Akan berarti pasti. Dan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 mengatakan akan tinggal diam di dalam hatimu selama-lamanya. Jadi kalau kita mau supaya bisa mengenal Tuhan, kalau kita supaya bisa merasakan kasih Tuhan, hubungan kita supaya bisa lebih erat, itulah peran Roh Kudus. Jadi jangan mengecil-kecilkan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat ketiga pribadi Allah,
bekerjasama. Bapa yang mengirim anak, Bapa juga mengirim Roh Kudus. Anak ada perannya, Roh Kudus ada perannya, Bapa ada perannya. Tadi sebenarnya waktu saya katakan, waktu saya menunjukkan itu segitiga. Segitiga itu definisinya kan ada tiga sisi, 3 poin. 3 apa sih? 3 apa? Sudut, 3 sudut. Ya, that's good, 3 sudut. By definition itulah triangle, itulah segitiga. Coba kalau satu sudutnya dihilangin, itu segitiga atau enggak? Ya. Kalau kita tambahin lagi satu sudut lagi, ada 4, jadi apa? Bukan, ya. Bukan segitiga, sama juga dengan Tuhan. Definisinya Tuhan berdasarkan Alkitab adalah Allah Tritunggal. Jadi kalau kita hilangin Roh Kudus, udah nggak komplit lagi. Kalau kita kurangin anak, udah nggak komplit lagi. Itu bukan Tuhan, by definition itu bukan Allah. Jadi saudara-saudara, Trinitas, doktrin Tritunggal ini sangat penting sekali. Doktrin Trinitas ini bukan hanya teoretis, bukan hanya untuk kepala, tapi juga untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saya harap kita bisa lebih mengerti tentang doktrin Trinitas ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengirimkan anak-Mu. Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menunjukkan betapa besarnya kasih-Mu. Terima kasih melalui Tuhan Yesus, Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah mendamaikan kami, dan Engkau telah memberi akses kepada kami kepada Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih juga Bapa, karena Engkau telah mencurahkan kasih-Mu ke dalam hati kami melalui Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa dekat kepada Engkau, kami bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau melalui Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami Bapa, supaya dalam kehidupan kami, kalau kami menghadapi kesusahan, kalau kami menghadapi tantangan, ingat, karena Tuhan Yesus telah mendamaikan kita, memberikan akses kepada Engkau, dan kami sudah dibenarkan, maka kami mendapatkan pengharapan, dan melalui pengharapan itu kami bisa bersukacita dalam kesengsaraan kita. Dan kalau kami lakukan itu, maka itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan memberikan pengharapan lagi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah. Ajarkan kami untuk terus tekun membaca firman-Mu, dan juga untuk tekun mencoba mengerti firman-Mu. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingatkan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan karena kita masih berada di dalam level 2. Kantong persembahan tidak akan disembahkan, tapi kalau memang ada yang membawa cash, di depan itu ada kotak, ya, nanti bisa dimasukkan waktu keluar. Oh, ini kotaknya. Oh, kotaknya di sini. Kalau yang belum, kalau ya. Untuk persembahan, mari kita mulai dari kajian nomor 393, ayat pertama 23, jemaat diundang untuk berdiri pada bagian 3. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bawakan persembahan kami. Kiranya Engkau mau menerima apa yang sudah kami bawakan pada siang hari ini dan juga yang sudah dimasukkan ke dalam bank account gereja secara otomatis. Kuduskanlah dan pakailah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Menyanyikan lagu, kita sudah ditebus olehnya. Kita akan nyanyikan 3 bait sebagai lagu pemutusan. Bye.
Pulanglah dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan kita benar-benar mengasihi kita, selalu ada dekat pada kita, selalu memberikan kita yang terbaik. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita